Pendidikan sebagai tuntunan kehidupan manusia sama halnya dengan pemeliharaan tanaman. Sebutir benih jagung yang baik lalu jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan pemeliharaan petani akan menambah baiknya tanaman. Maka seorang guru harus berpikir layaknya petani yang mampu memilihkan lahan, pupuk, pencahayaan, dan pengairan yang sesuai sehingga murid bisa mempunyai cipta, rasa, karsa, karya, dan raga yang optimal sehingga bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai semua sahabat penggerak dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Retno Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, meskipun pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 semboyan Ki Hajar Dewantoro yang perlu kita teladani adalah Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, merupakan panduan yang luar biasa untuk menjadi guru sejati, di mana di depan kita menjadi teladan, di tengah memotivasi siswa, dan di belakang kita mendorong siswa untuk berprestasi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kita sebagai pendidik bahwa pendidikan anak harusnya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kalau kita melihat dari zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan teknologi maupun informasi pada abad ke-21. Berbeda dengan saat kita ketika pada zaman kita belajar. Dan memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid kita harus kita lihat, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid kita saat ini tentunya berbeda dengan zaman kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus terus berkembang secara dinamis agar bisa menuntun anak-anak kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak, ataupun kemauan untuk menimbulkan tenaga. Sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti sendiri merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Sehingga perlulah kita melatih keselarasan budi pekerti anak tersebut sehingga mereka paham akan kekuatan dirinya, kemudian dilatih untuk mengelola sehingga mampu memiliki kesadaran sosial. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran yang utuh untuk menjadi dirinya dan memerdekakan orang lain.
Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya terapkan itu masih hanya mentransfer knowledge atau pengetahuan saja, tanpa memperhatikan kesiapan siswa, kemudian kemampuan awal siswa, dan hanya penekanan pada teori tanpa ada perasaan cipta rasa dan rasa. Untuk saat ini, pengajaran yang saya terapkan masih berpusat pada guru. Jadi, semua siswa atau murid itu hanya terpaku pada pembelajaran yang disampaikan guru dan kurang berfokus atau berpusat pada murid. Kemudian, saya menganggap bahwa kemampuan siswa itu rata-rata alias sama. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar dan merubah pemikiran saya bahwasanya pembelajaran itu tidak terfokus pada guru, tapi berpusat pada murid. Yang selama ini saya berpikir bahwa setiap siswa itu memiliki pola belajar yang sama dan potensi yang sama, ternyata berbeda. Setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda, dan bagaimana saya harus bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan untuk siswa dan bisa terfokus pada siswa, sehingga pembelajaran ini akan berdampak pada siswa dan mengutamakan juga karakter yang ada pada siswa tanpa meninggalkan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Artinya kita harus menyesuaikan apa yang disukai anak-anak, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tanpa meninggalkan pendidikan karakter anak-anak, sehingga anak-anak itu nantinya menjadi siswa yang berkarakter baik, kemudian dia siap untuk menapaki masa depan. Semoga saya bisa mengaplikasikan ini kepada anak-anak sehingga pembelajaran atau pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik. Demikian video ini saya buat, semoga dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, ayo bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.